Saya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau ibaratkan kebersamaan itu di dalam firman-Mu seperti minyak dan seperti air? Pengertian apa yang timbul, Tuhan? Itu tadi doa saya pagi, supaya saya bisa bagikan berkat firman Tuhan ini bagi Poparan Opu Dagut Manik di Pematang Siantar. Pengertian apa yang timbul? Saya katakan dalam doa saya. Dan saya tidak ingin melayani hanya sambil jadi. Berdiri supaya saya dilihat orang, itu bukan tujuan saya. Saya berdiri supaya berkat firman Tuhan dinikmati orang. Berkat firman Tuhan itu adalah pelita. Firman Tuhan ini adalah suluh di seluruh jalan-jalan kehidupan kita. Saya katakan bahwa dari minyak, dari kata air, kita simpulkan dia menjadi satu kata, satu jenis benda, yaitu zat cair. Ada 3 pengertian besar di antara pengertian-pengertian kecil yang lain yang saya dapati. Ini versi saya. Mungkin versi lain bisa ada, tapi 3 poin pengertian besar. Yang pertama, zat cair dia selalu bergerak ke arah yang rendah. Nggak usah dikomando, dia akan mengalir sendiri. Dan pola ledokon, maju, merdalak kok. Tidak akan. Begitu tempat itu adalah tempat yang sesuai, tempat yang cocok, dia akan mengalir dengan sendirinya. Yang kedua, ini sebelum saya lanjutkan, saya jabarkan, ya. Yang kedua, dia mudah mengikuti bentuk. Yang ketiga, ini sebelum saya jabarkan lebih luas dalam hubungan, dalam konteks kebersamaan. Sebab dampak kebersamaan tadi, dampak kerukunan tarnya nggak usah terlalu dipikirkan, dia datang sendiri. Asal kita berada di pola, asal kita ada di aturannya. Yang ketiga, air dia terdapat di semua strata, di semua golongan. Air dia ada di golongan yang rendah, ya, strata yang rendah. Dia ada juga di tempat yang tinggi. Dia ada di rumah yang miskin, dia ada di rumah orang yang sangat kaya. Di mana-mana. Ini 3 poin, ya. Jadi kebersamaan, kerukunan, ya, persekutuan itu diibaratkan seperti benda cair yang tengah saya sampaikan hari ini, ya. Bergerak sendiri. Dari atas tentunya, dari kepala itu tadi minyak. Yang kedua itu embun, dia dari Gunung Hermon. Gunung Hermon itu di Timur Tengah, walaupun saya belum pernah secara fisik ke Timur Tengah, tapi kami pelajari geografi di Alkitab. Itu gunung atau puncak yang paling tinggi, ya. Ada anak-anak bukit, itu yang kita sebutkan tadi, gunung-gunung Sion. Dengan kata lain, bahwa kalau kita hubungkan dengan kebersamaan, kalau kita hubungkan dengan, ya, kerukunan yang di atas, hendaklah selalu seharusnya melihat ke bawah. Yang di atas hendaklah selalu mengalir ke bawah. Ada terjolok di sini, agak bisa beralih mana? Ada bukan perkataan seperti itu? Ada terjolok yang mendurui bah. Naya selosnya dari mana? Prinsip kerukunan tidak seperti ini, Bapak Ibu. Prinsip kebersamaan ini seperti air, dia akan mengalir ke bawah dengan sendirinya. Dan boleh dorong-dorong, dan boleh dokon-dokon. Dan mau kamu aisyah sian nanti bohul udoru, dia akan mengalir dengan sendirinya. Jadi kalau orang menganut prinsip, kalau orang menganut aturan ini, perhatikan,
Dia selalu melihat ke bawah. Dia selalu memperhatikan, mengalir ke bawah. Dan songon lah udah kok kami sudah kiri ada terjorok yang baru bang selesai dari mana? Luar biasa. Nanti kihuta, oh lebih ujung bui sonari dambe. Semoga saja di Moparan pemuda Manik tidak ada seperti itu. Amin. Amin. Ini kunci karena berkat dan kehidupan. Olah pasu-pasu do. Alangkah ruginya kita hidup. Sebab nggak seimbang. Saya pernah baca satu angket dalam satu majalah tren di Jepang ya pada tahun 87 atau 88 kalau saya tidak salah membaca, itu tingkat bunuh diri dari remaja itu paling tinggi. Kenapa? Pada akhir tahun Jepang adalah negara industri. Mereka tidak kekurangan sesuatu apapun yang kita hubungkan dengan materi. Tidak. Tetapi manusia ini bukan hanya sesuatu yang materi adanya. Dakola kebeng boy pasuna koroha. Alai bini Tuhan, persekutuan. Itu. Amen. Jadi prinsip yang pertama dia mengalir dari atas. Ini berbicara kepemimpinan. Ya. Bisa di tengah keluarga, bisa di tengah satu lingkungan kaum seperti ini, bisa meluas lagi ke satu sistem masyarakat, bisa meluas kepada satu hal yang lebih luas, pemerintahan, negara, dan lain sebagainya. Dia harus mengalir ke bawah. Ya. Yang kedua, dia mudah. Nah, ini kalau sudah dia melihat ke bawah, mengalir ke bawah, dia akan mudah mengambil tempat, membentuk tempat sesuai dengan keadaan tempat di mana. Air kita masukkan ke botol aqua, dia akan berbentuk seperti botol aqua. Air kita masukkan ke dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Kita tempatkan di bak, dia akan berbentuk bak. Kebersamaan pun seperti itu. Kerukunan pun seperti itu. Ya. Daftar lang ugulah mo ba? Ada tinggi nak. Kita bisa menyesuaikan diri. Amin. Bisa menyesuaikan diri. Ada banyak orang yang di atas dia tidak bisa melihat ke bawah. Nggak bisa membentuk diri. Nggak bisa menerima tempat di mana dia akan ditempatkan. Banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi prinsip air dia bisa ditempatkan, menyesuaikan diri, membentuk seperti tempat di mana dia ada. Ini prinsip air. Ya. Jadi saya pikir-pikir luar biasa firman Tuhan itu mengungkapkan kebersamaan, ya, mengungkapkan kerukunan. Tempat orang yang miskin saya juga akan berlaku supaya dia tidak salah duga kepada saya. Saya akan membuat sikap saya sedemikian rupa di hadapannya supaya mengambil bagian dalam sukacita itu. Ini prinsip air. Abang saya duka cita, seorang lebih isi. Wah, ini bukan prinsip air. Amin. Ini bukan prinsip air. Jadi yang ketiga, ada di semua strata kehidupan. Di tempat yang rendah, di tempat yang tinggi, di tempat yang... Ini prinsip air. Kebersamaan pun seperti itu. Ada istilah nami halak si maluhun nama dok si tonggor jumbak. Apa ibu saya tahu? Si tonggor jumbak ada istilah dalam bahasa Toba. Apa sama istilahnya? Ya. Tapi kalau ada istilah dalam ya masyarakat kami suku Simalungun si tonggor jumbak. Inna artinya apa? Karena dia di atas ke sana semua perhatian, apapun yang dikerjakan, biarpun itu salah, enggak, biarpun itu nggak benar, biarpun itu melawan di hatinya, Tapi kalau miskin ini sedikit pun tidak diperhatikan, sebelah mata pun tidak. Air tidak seperti itu. Dia bisa diterima di tempat yang miskin, yang rendah.
dia bisa ada di tempat yang tinggi. Ini kebersamaan. Nah, kalau prinsip, kalau aturan ini sedikit banyak sudah terjadi, perhatikan ayat yang terakhir berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, koma, kehidupan untuk selama-lamanya. Kami pernah penginjilan, rally penginjilan ke daerah Simalungun atas ini, ke satu desa yang bernama desa ada rajanya kalau saya nggak silap ya, 6 km di atas 1000 dolok, 6 km. Melihat salib kasih dan juga keluarga yang ada di sana, saya kira momen seperti ini momen yang sangat bagus sekali. Payah menemukan, payah mempersatukan keluarga yang begini banyaknya karena berbeda pikiran, berbeda pendapat. Tapi hari ini Tuhan menyatakan kemurahannya di dalam keluarga Poparan Opudaget Mandit, dan itu saya lihat hari ini. Itu sebabnya saya sampaikan firman Tuhan hari ini tentang kebersamaan. Itu sebabnya saya sampaikan firman Tuhan hari ini tentang kerukunan, tentang berkat dari kebersamaan itu, tentang berkat dari kerukunan itu. Seperti air, ya, Tuhan akan memerintahkan berkat. Anaknya tuh tamat SMEA, SMU, alai murah kericu. Wah, ini gak kebetulan, berkat Tuhan. Anaknya ada yang sekolah tinggi, setinggi-tingginya, ada yang pengangguran, lain naik. Di kampung kami di sana, suami istri SH, sarjana hukum. Tapi orang kampung di sana bilang, dang sarjana hukum, sarjana hau. Sebab dua-duanya pengangguran. Itu istilah sindiran, ya. SH kan sebenarnya sarjana hukum doh kan, alai masyarakat ada bisa du memelintir nama singkatan itu gabi dokum nah dua sarjana hau-hau dan ibu karidu. Bukan karena mereka nggak tahu kerja, bukan karena mereka nggak melamar, bukan karena mereka nggak berusaha, sudah berusaha, tapi pintu berkat tertutup. Kenapa? Ini masalahnya, ya. Satu contoh lagi, masih bisa? Satu contoh tentang orang yang saya jumpai, ya. Kami pernah diundang berdoa sebab istrinya Hona juga tiba buat kopi, Hona juga tertojok sama duri, ya. Luar biasa. Bukan hanya tangannya yang bengkak, tapi badannya menggigil panas dingin. Orang kampung bilang, ngahonai, apalagi Simalungun, ya, kami melayani daerah Simalungun, ya, ngahonai, inna, ya, basal, ya, basal. Padahal persoalannya kecil, hanya tertojok duri, ya. Dibawa ke dukun kampung, ya, sampai ada 2-3 orang, nggak bisa, nggak sembuh, ya. Dibawa ke mantri, bengkaknya ini aja yang sembuh, tangannya bengkak, itu aja yang sembuh. Dongok, ya. Dia berdenyut di setiap sendi, ya. Kami mulai konseling. Sebelum kita berdoa untuk kesembuhan, saya bilang, sepertinya di dalam hati saya ada sesuatu yang perlu dibereskan di antara suami istri. Nipu. Ada hal yang bapak ibu simpan yang tidak enak antara suami dan istri sampai selama ini. Mereka berdua, lalu air mata istrinya mengalir, menangis sesungguhnya, nangis seperti itu. Saya katakan, ibu coba ceritakanlah, diceritakanlah, ya, diceritakan. Rupanya suaminya adalah seorang yang kasar sekali, ya. Asal ada sedikit yang nggak sesuai, nggak cocok, pokoknya main hantam, main kasar. Istrinya orangnya lembut perasaannya, kurang bisa menerima cara sikap seperti itu. Ternyata itulah benih yang disimpan terus menerus.
di dalam hati istrinya ini. Hari ini bereskan, saya bilang. Ya, bereskan. Baru berdoa. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah sapi kita sudah, ya, istrinya ini pergi nanti ya, pergi ke kamar mandi, ya, pergi ke kamar mandi. Ada sekitar 7 ya menit di kamar mandi, dia datang lagi ke depan, ya, datang lagi ke depan, duduk, lalu dia bicara, Pak Pendeta, ada sesuatu yang baru yang saya terima. Apa? Saya bilang, kalau selama ini, ya maaf cakap sekali lagi, kalau selama ini, kalau buang air kecil saya nggak bisa duduk, ya, lazimnya wanita, tapi tadi Pak Pendeta, saya buang air kecil sudah duduk. Dia bilang, itulah berkat kebersamaan, kerukunan. Sebabnya setiap akar pahit itu barang si iblis buang keluar. Setiap perasaan tidak enak itu barang si iblis buang keluar. Gantikan dengan barang-barang Tuhan. Amin. Iblis punya barang-barang Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu kira-kira ya iblis gak punya barang. Sakit hati itu barang si iblis. Ke dalam tanganmu, ke dalam berkatmu, ke dalam